Kalah lagi. Ayah, bisa kak pinjam HP tak? Mau lihat tugas sekolah. Oh. Tahu saya mesti ini. Tuh lihat, bagus sih jatuh itu HP. Maaf kak ayah, tidak bermaksud kasih jatuh HP tak. Ayahnya pun marah dan memukul Lia memakai kabel charger. Karena kesibukan bekerja, Bu Siti tidak mengetahui bahwa anaknya baru saja mengalami kekerasan fisik dari ayahnya. Akhirnya selesai juga. Mau kak dulu cek ini ada di rumah tuh belum? Keesokan harinya, Lia tetap menjalani aktivitasnya dengan pergi ke sekolah. Mahasiswa PPL yang tidak sengaja melihat Lia duduk termenung sendirian di dalam kelas pada saat jam pulang. Kenapa tuh namanya dia di dalam? Dek, kenapa kayak belum pulang? Sudah jam pulang ini. Nanti nak cari ke orang tua kan? Enggak jika. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Coba Ki cerita. Ada masalah tak? Enggak jika. Kenapa itu kenapa? Enggak jika. Aku luka ayah. Kenapa bisa? Karena aku pinjam di HP-nya ayahku kak, terus tidak sadar aku kasih jatuh. Aku dong dipukul pakai apa Ki itu? Pakai kabel cas kak. Astaga. Bisa Ki, aku video deh supaya bisa dapat bantuan. Jangan berikan, takut kak nanti naliki ayahku. Enggak apa-apa Ji, daripada dipukul terus Ki. Kodong dek, banyak itu luka-luka tak? Kodong. Dek kodong, ya Allah. Astaga, jam berapa kami nih? Belum pulang. Beberapa jam kemudian, video tersebut menyebar luas di media sosial dan menarik perhatian masyarakat. Astaga, final videonya. Haruskah ini pergi melapor di pihak berwajib? Dina merasa bahwa Lia perlu membutuhkan bantuan profesional. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, mau Kak ini melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Baik, terima kasih laporannya. Kami akan menindaklanjuti terkait kasusnya ya Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terkait kronologi kasusnya boleh dibantu ya? Atas nama siapa, kemudian kasusnya seperti apa, nanti boleh dijelaskan sambil saya mencatat ya. Mahasiswa PPL pun menceritakan bagaimana kasus tersebut bisa terjadi kepada pekerja sosial dan memperlihatkan beberapa luka memar yang ada di tangan korban. Keesokan harinya, pekerja sosial dan mahasiswa PPL berkunjung ke rumah korban untuk segera ditindaklanjuti. Ini siapa ya? Assalamualaikum Bapak, sebelumnya mohon maaf, izin perkenalan, saya Audi dari Dinas Sosial. Dan saya Dina, salah satu mahasiswa PPL di sekolah anak Bapak. Kami mendapat kabar bahwa anak Bapak itu sempat mendapatkan masalah Pak, karena masalah keluarga. Ada aja. Saling Bu. Bu, urusin lah ini kamu. Males nanggepinnya. Ya Pak. Silakan duduk Bu.
ya, Bu? Jadi begini Ibu, saya berkunjung hari ini karena mendapatkan laporan bahwa anak Ibu mengalami tindak kekerasan. Kekerasan bagaimana? Dari laporan yang saya dapatkan, tindak kekerasannya itu didapatkan oleh ayahnya sendiri. Oh begitu ya, aduh saya tidak tahu lagi karena saya kerja dari pagi sampai malam. Saya panggil suami saya dulu ya. Baik Ibu. Pak, Apalagi sih, Bu? katanya anak kita mengalami kekerasan ya sama Bapak. Jadi begini Bapak, benar terkait yang dikatakan Ibu bahwa saya mendapatkan laporan kalau anak Bapak mendapatkan tindak kekerasan dari ayahnya sendiri, yaitu Bapak. Nggak bermaksud kayak gitu. Tapi siapa sih yang nggak mikirin sebagai kepala keluarga? Udah gak ada duit, banyak masalah, udah jatuhin HP lagi. Baik Bapak, kalau boleh tahu pada saat ini masalah apa yang sebenarnya Bapak hadapi? Kalau masalah sih banyak banget sih, Bu. Nggak bisa dipikirin lagi. Udah nggak ada kerjaan, nggak ada duit, kalah slot lagi. Baik Bapak, saya sudah paham terkait masalah yang Bapak hadapi saat ini. Namun apapun masalah yang sedang Bapak alami saat ini, melampiaskan kekerasan pada anak, melampiaskan kemarahan pada anak itu bukan solusi yang tepat Bapak. Bagaimanapun juga, anak Bapak tidak mengetahui permasalahan yang Bapak hadapi. Dan saya juga tadi sempat mendengar Bapak mengatakan bahwa sering kala bermain slot. Bermain slot juga yang menyebabkan Bapak akhirnya menjadi emosi. Bermain slot di tengah keadaan ekonomi Bapak yang seperti ini juga bukan hal yang tepat Pak, karena akan memperburuk ekonomi Bapak saat ini. Iya, Bu. Astaga Pak, jadi selama ini Bapak memukul anak kita. Saya kerja dari pagi sampai malam, tapi Bapak pakai semua uangnya untuk judul. Ya, Bu. Saya minta maaf. Saya menyesal. Ibu boleh panggilkan dia? Iya boleh. Dia, Ya Bu. kesini sebentar nak. Ya Bu. Baik Lia, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kedua orang tua kamu? Dia takut kalau kalau ayah marah, Lia dipukul lagi. Maaf ya, Nak. Ayah menyesal. Ayah janji nggak akan mulainya lagi. Iya ya. Ibu juga minta maaf ya Lia, karena kurang perhatian sama kamu. Iya Ibu. Baik Ibu, Bapak, kita kan sudah sering berbincang terkait permasalahan satu sama lain. Saya berharap semoga kedepannya Ibu dan Bapak komunikasinya bisa lebih baik. Karena bagaimanapun juga komunikasi merupakan hal yang paling penting di dalam keluarga Pak, Bu. Karena dengan komunikasi Ibu dan Bapak bisa mengetahui permasalahan satu sama lain dan anak juga akan merasa lebih nyaman. Beberapa minggu kemudian, kerja sosial melakukan kunjungan kembali untuk memastikan bagaimana perkembangan kondisi klien. Lia, Ibu, gimana keadaan Lia sekarang? Alhamdulillah sudah baik Ibu. Ayah sama Ibu di rumah udah gimana? Alhamdulillah keadaan di rumah itu sudah baik Ibu. Ibu sudah banyak memberikan waktu kepada saya dan ayah juga sudah tidak pernah marah lagi. Alhamdulillah, kalau gitu Ibu juga senang mendengarnya. Ya, terima kasih atas bantuannya ya Ibu. Sama-sama. Nanti kalau Lia menghadapi kesulitan lagi, kabarin Ibu lagi ya. Jangan takut untuk cerita. Iya Ibu. Jangan diam ketika melihat kekerasan terhadap anak. Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Kekerasan bukan solusi dalam mendidik anak. Jika mendapatkan kekerasan di lingkungan kamu, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena anak berlahir aman dan bahagia. Maka dari itu, Lindungi anak dari segala bentuk kekerasan.